Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Supriyadi dari kelas D Fakultas Psikologi Universitas Merdeka Malang. Sebelumnya Masnya namanya siapa? Saya Abram dari kelas A, dari psikologi juga. Oh, berarti sama dari Fakultas Psikologi ya. Ya, Kalau boleh tahu Masnya aslinya dari mana? dari Kediri. Oh, dari Kediri. Berarti lumayan jauh ya dari sini. Ya, 100 kilo lah kurang Ah. lebih. Ya, sebelumnya mohon izin, di sini saya mau mewawancarai Masnya tentang pola asuh keluarga atau orang tua terhadap Masnya. Apakah Masnya mengizinkan? Boleh nggak? Baik, sebelum itu kalau boleh tahu Masnya itu eh, bersaudara itu berapa orang? 2 sama kakak perempuan. Oh, berarti Masnya ya termasuk yang terakhir ya. Ya, yang terakhir. Kira-kira selisih berapa tahun itu sama Mbak? Kurang lebih 9 tahun ya kalau nggak salah ya. 9 tahun. Mbaknya sekarang udah nikah belum? Belum. Berarti udah lulus kuliah? Udah kerja Udah kerja. Kalau orang tuanya sendiri sekarang ada di mana? di Kediri semua. Kerja apa gimana? Kalau papa kerja, mama ibu rumah tangga sih. Kalau boleh tahu selama ini Masnya semenjak SD sampai dengan SMA itu di Kediri apa di mana? SD sampai SMA Kediri semua. Baru kuliah ini di mana? Di Malang ya. Ya. Waktu kuliahnya baru di Malang. Kalau SD sampai SMA itu di Kediri. Nah, terus misalkan kalau untuk pola asuh ini Mas ya, berbicara tentang pola asuh, Masnya itu ada perbedaan nggak dari orang tua itu antara pola asuh terhadap Masnya sama saudara Masnya, mbaknya itu? Kalau pola asuh ya, seingat saya kalau dari papa tuh membebaskan, benar-benar kayak bebas gitu ya. Tapi memberikan batasan yang dikit aja menurut aku ya, batasan dikit tapi benar-benar dibebasin. Tapi kalau dari mama itu benar dibebasin juga, tapi batasannya lebih banyak ketimbang papa gitu. Jadi nggak ada yang mengekang atau apa, nggak ada sih saya rasa, tapi batasannya beda gitu. Kalau papa lebih dikit, mama lebih banyak gitu. Kalau dibandingin sama kakak perempuan, kurang lebih saya rasa mirip sih batasannya. Mungkin karena perempuan, mungkin kalau papa lebih overprotective ya sama kakak ya. Jadi itu sih bedanya kurang lebihnya. Kalau boleh tahu misalkan salah satunya batasannya antara ayah dan ibu itu seperti apa Mas? Kalau papa itu seingat aku dulu waktu SMP ya, aku inget tuh aku tuh dibolehin keluar malam gitu sampai pulang malam ngopi ataupun apapun gitu ya. Tapi dipesenin satu, kamu nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum, nggak boleh tengkar, itu aja. Selainnya kamu bebas. Tapi kalau mama itu banyak banget gitu, nggak boleh ngopi, nggak boleh ngerokok, nggak boleh gini. Kamu nanti harus pulang jam segini ya, kalau nggak mama nanti bingung gini gitu. Kalau orang tua perempuan itu malah lebih banyak khawatirnya ya Iya, daripada, benar lebih banyak. Masnya. Iya. Terus misalkan dari segi, kalau tadi kan dari segi pola asuh ya, dari segi pengawasan nih. Kalau misalkan dari segi misalkan kayak uang jajan atau gimana, itu ada perbedaan nggak? Oh, ada sih saya ingatku ya. Tapi ini juga agak apa ya, agak beda sih aku. Kalau di mama itu memang dikasih, tapi kayak aku harus kayak sehari itu memang kamu segini, kamu harus nyelesain sehari, cuma ini aja kamu habisin boleh, tapi nggak boleh minta lagi nunggu besok. Tapi kalau di papa, kamu minta papa kasih, gitu bedanya. Berarti kalau di ibu itu ditargetin, Ya. di papa setiap minta ya? Minta tuh pasti ya udahlah ini Dikasih. ada dikasih, walaupun kecil itu tetap dikasih gitu. Ya, baik, ini langsung masuk ke pola asuh ya, Ya. kalau untuk masa dewasa ini Mas. Jadi untuk selama kuliah ini sama nggak batasannya ketika Masnya masih di Kediri itu dari orang tua? Sejauh yang saya rasa malah orang tua mungkin nggak tahu ya, karena mungkin berpikiran karena saya udah dianggap mungkin dewasa tanda Iya. kutip gitu ya, mungkin udah dibebasin gitu, tapi tetap juga dikasih ya mungkin pejangan lah, bisa dibilang kamu di kota orang, kamu harus tetap jaga diri, harus waspada gitulah, jangan asal berteman, masih ya ada lah, tapi mungkin karena dianggap sudah cukup dewasa jadi ya nggak begitu banyak batasan lah ya. Harus paham sendirilah mungkin kata orang Iya. tua seperti itu ya. Bener. Nah, terus misalkan untuk selama kuliah ini kalau boleh tahu Masnya itu biaya sendiri apa gimana dari orang tua gitu Mas?
Jadi kan Kalau kayak ada itu kan anak-anak yang eh, berhenti sekolah dulu SMA, terus itu habis itu kerja, setelah punya uang baru lanjutin kuliah atau langsung kuliah gitu. kalau saya langsung kuliah sih kebetulan. Oke. Terus yang kedua, apakah orang tua Mas itu memberikan kebebasan kepada Mas Abram dalam mengambil keputusan selama ini atau selama kuliah gitu? Kalau dari sudut pandang saya terhadap papa tuh, papa lebih membebaskan saya untuk melakukan apapun asal kamu tahu resikonya, kamu harus berani nyoba gitu. Tapi kalau dari mama tuh masih banyak, kayak kadang aku ada perbedaan pendapat gitu. Kadang mama bilang enggak sih, kayak kamu lebih baik gini sile, kamu lebih baik gini karena nanti konsekuensinya gini gini gini. Tapi kalau dari papa, ya udah kamu cowok harus berani nyoba gitu. Prinsipnya lebih kayak gitu sih. Selama kuliah ini sering nggak ngobrol sama orang tua tentang misalkan punya masalah di perkuliahan atau lingkungan di pertemanan itu kepada orang tua? Kalau intensitas ngobrolnya gitu nggak sering sih, tapi kalau sekali telepon gitu bisa sejam gitu, kadang ngobrol lama itu cukup sering sih. Mungkin kalau topik yang sering aku bahas sama mama, kan aku dekatnya sama mama, itu perihal kayak aku di kuliah tuh kadang ada kayak contoh nih, aku kan ditawarin join ke suatu komunitas di kampus kan. Iya. Aku sempet ragu di situ, sempet tanya ke mama, "Mah, sarannya gimana?" "Ya kamu harus berani nyoba gini gini gini. Masa udah besar gitu masih takut, masih gini." Gitu sih. Berarti sering ngobrol juga sama orang tua ketika misalkan kamu mau ikut komunitas atau mau join organisasi seperti itu Iya. ya, biar dapat arahan dari keluarga seperti itu. Iya. Ya. Terus selanjutnya itu bagaimana sih cara orang tua Mas itu membantu mengembangkan soft skill atau eh, kemampuan sosial Masnya untuk beradaptasi di lingkungan kuliah itu seperti apa? Wah, kalau ini, kalau aku boleh cerita dikit, dulu tuh aku mungkin dicap orang introvert banget mas. Ya. Karena ya ngobrol pun aku dulu belibet banget gitu, mungkin nggak selancar inilah bisa dibilang, ini pun lebih lancar dikit mungkin ya. Dulu tuh masih belibet, masih tapi dulu karena apa ya, ini karena salah satu yang menurut aku mendorong aku bisa belajar bersosial tuh ya karena dari mama sih sebenarnya. Kayak ya udah kamu ikut apa, ikut ekstra dulu gitu, ya udah ikut aja, nggak usah takut gitu tetepan. Ya udah kamu ikut ini, ikut, kok kamu diem, ngobrol sama anak itu harusnya gini 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 gitu. Terus dari situ juga aku ngerasa oh emang ngobrol itu enak gitu, mengasihkan, dapat relasi baru, dapat informasi baru, nambah wawasan. Akhirnya dari situ mulai sadar, oh artinya mamaku dulu nyuruh aku untuk ikut organisasi ini ataupun ekstra ini, oh tujuannya ini tuh. Ternyata cukup penting untuk apa, soft skill ngobrol, public speaking itu cukup penting gitu. Intinya dari orang tua perempuan itu diharuskan untuk selalu mencoba lah kayak gitu ya, Iya. biar dapat relasi dan juga bisa upgrade public speakingnya. Iya. Ya kan? Nah, terus selanjutnya bagaimana orang tua Mas itu mengelola harapan terhadap Masnya? Soalnya kan pastinya setiap orang tua itu kan punya harapan terhadap anaknya. Iya. Jadi untuk anaknya ke depan, apakah pernah orang tua Masnya itu ngungkapin harapannya itu? Bagaimana? Kalau untungnya ya aku bersyukur banget punya kedua orang tua yang bisa dibilang cukup suportif gitu sama aku, support banget. Kamu mau masuk ini nggak apa-apa, asal kamu harus benar-benar fight di sini. Kamu udah milih ini, berarti kamu harus tahu konsekuensinya. Kamu udah memulai, berarti kamu harus menyelesaikan yang sudah kamu pilih. Untungnya begitu sih mas, orang tua support sih umumnya sampai saat ini. Kalau misalkan harapan lebih tingginya, misalkan selesai kuliah atau gimana, apa suruh lanjut, apa akan silakan apa namanya menikah, apa gimana? gitu? Kalau itu sih sejauh ini kayak belum ada sih mas, karena ya itu tadi sih, mungkin karena bersyukur banget punya orang tua yang bisa dibilang cukup realistis gitu menurutku, jadi mengajarkan aku untuk menikmati setiap fase gitu sih. Intinya kedua orang tua Masnya ini saling mendukung lah ya, meskipun ada batasan yang berbeda ya. Intinya ada yang orang tua cewek itu ngasih batasan yang banyak, terus orang tua yang laki-laki itu ngasih batasan sedikit. Namun pada intinya itu mengharapkan Masnya untuk bisa menelaah apa yang sudah dikasih sama orang tuanya. Terus yang terakhir Mas, apa sih harapan Masnya terhadap kedua orang tua Masnya ketika Masnya kuliah ini?
harapan yang gimana ini Mas ya? Ya maksudnya misalkan rencana masnya tidak sesuai dengan apa yang nantinya diharapkan oleh orang tuanya seperti itu. Kayaknya ya pasti ya saya harus bisa menyelesaikan studi ini ya, pasti harus membanggakan orang tua karena juga support orang tua baik dana, doa kan pasti cukup sering dan cukup banyak digelontorkan gitu untuk membiayai studi. Jadi cukup menyedihkan kalau saya nggak bisa selesai tepat waktu dan mengecewakan pastinya gitu sih. Kalau kembali ke awal ini Mas, kalau pola asuh orang tua masnya itu sewaktu Mas kecil itu seperti apa? Kalau waktu kecil ya, justru waktu kecil aku ngerasa lebih dekat sama papa karena papa itu tadi memberikan batasan yang menurut anak kecil Abram yang dulu tuh sedikit banget, jadi lebih bisa leluasa aku untuk melakukan apapun. Tapi kalau sama mama lebih banyak batasan dan aku ngerasa mamaku tuh overprotective dulu gitu, jadi Iya. kurang deket. Tapi semakin kesini deketnya sama mama gitu. Kalau dulu gitu sih, sama papa lebih deket karena aku ngerasa lebih nyaman tanda kutip ya. Kalau sama mama kurang begitu deket gitu lah dulu. Kalau misalkan kalau di waktu kecil nih ya, ada perbedaan nggak antara pola asuh orang tua masnya kepada masnya dengan ke mbaknya gitu, ke saudara masnya? Kalau itu sih aku rasa cukup adil ya, atau bisa bilang sama lah ya, nggak ada bedanya. Karena batasan-batasannya itu tadi sih, mungkin lebih ke batasan antar gender ataupun pengasuhan yang beda karena beda gender aja. Aku cowok, kakakku cewek gitu sih. Jadi intinya tidak ada perlakuan khusus yang dikhususkan kepada masnya, kepada mbaknya gitu ya, kepada Sejauh saudara yang masnya. aku rasakan nggak ada sih, sama lah ya. Baik, terima kasih Mas, terima kasih banyak ya Ya. atas waktunya. Hmm. Saya mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Baik, untuk kelanjutan pertanyaan dari rekan saya tadi, yang selanjutnya, apakah orang tua Anda mendorong Anda untuk mengambil tanggung jawab di luar kegiatan akademik seperti bergabung dalam organisasi atau melakukan pekerjaan paruh waktu? Kalau dari papa tidak begitu menunjukkan untuk saya mengarah ke hal-hal yang berhubungan dengan non akademik ya. Tapi kalau dari mama sangat bisa dibilang bukan menyuruh ya, tapi mendorong kalau bisa ikut nggak apa-apa karena nambah relasi dan nambah wawasan tentunya. Bagaimana hal itu mempengaruhi pengalaman kuliah Anda? Kalau sejauh yang saya rasakan tidak cukup mengganggu ya, tapi malah menambah wawasan saya dan juga pengetahuan terhadap mungkin keilmuan psikologi, karena dalam lingkup psikologi kan, karena organisasi yang saya ikuti ini, karena saya kan masih baru di sini juga, jadi perlu relasi mungkin dari kakak tingkat yang menambahkan informasi perihal psikologi itu lebih dalam seperti apa gitu sih. Untuk selanjutnya, bagaimana Anda dan orang tua Anda mengelola konflik atau perbedaan pendapat selama Anda berkuliah? Konflik, kalau sejauh ini saya melihatnya jarang sekali sih ada konflik orang tua perihal kuliah saya, ataupun perkuliahan saya dengan orang tua tidak gitu ada konflik saya lihat. Untuk masuk kuliah ini emang disuruh orang tua atau emang maunya masnya sebelumnya? Memang kemauan saya sih. Selanjutnya, apakah ada prinsip atau nilai-nilai tertentu yang diajarkan oleh orang tua yang sangat berarti bagi Anda selama melakukan kuliah? Kalau dari orang tua, yang pasti dari papa seingat saya tuh, kamu harus jadi orang yang realistis, kamu harus sebagai cowok, kamu harus berani mencoba, berani keluar dari zona nyaman. Kalau dari mama lebih ke mendorong saya sih sebenarnya, lebih kayak kamu kadang harus bisa menempatkan dirimu dengan baik gitu. Kalau kamu ketemu orang yang seperti ini, berarti kamu harus berperan seperti ini, kamu harus bisa menghindari dari konflik lah, bisa bilang dalam lingkup sosial. Jadi kamu harus tahu peranmu apa dalam lingkup sosial itu sih. Yang terakhir ini,
gimana orang tua masnya untuk mendukung dalam menghadapi tantangan atau kesulitan selama kuliah dan merantau ini, Mas? Oh, bisa diulangi, Mas? Sorry. Eh, cara orang tua masnya mendukung dalam menghadapi tantangan atau kesulitan selama kuliah. Mungkin kalau dari saya ya, bukan orang tua ke saya, tapi saya lebih banyak tanya ke orang tua ya. Biasanya saya hubungi mama saya, telepon tuh kadang ngobrol bisa sampai 1 jam gitu, kadang kurang lebih. Kadang saya tanya kayak, mah kok aku gini ya, aku mungkin lagi sisi emosional aku keluar, aku marah gitu, banyak tugas numpuk. Terus ada orang yang mungkin beda pendapat sama aku. Kadang mama juga berikan pemahaman bahwa nggak setiap orang yang kita temui itu bisa sependapat sama kita, nggak bisa ngerti prinsip-prinsip kita, nggak bisa selalu mengiyakan apa yang kita idealisme kita gitu kan. Terus kalau dari papa ya itu sih lebih ke realistis tadi, ya sudah kamu nikmati, memang hidup di dunia ini ada hitam ada putih gitu, jadi kamu harus bisa di tengah itu gimana caranya gitu. Itu sih kurang lebihnya. Baik, untuk pertanyaan sudah selesai, Mas. Oke. Terima kasih sebelumnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.